Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tutun tamak. Iya, terima kasih Pakai. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih Pakai di malam ini, malam ke-22 kalau tidak salah. 10 terakhir. 10 terakhir. Ya. Iya. Yang disampaikan sering kita dengar bahwa itkum minan nar. Iya, sudah pembebasan dari api neraka. Dari api neraka. Masya Allah. Iya. Terus banyak juga orang saya lihat ini mulai apakah itu kalau berdiam diri di masjid Pakai? Itikaf. Iya. Jadi saudara pendengar dan pemirsa RRI Makassar, seperti biasa di subuh hari kita bersama Pak Kiai, Bapak Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Beliau juga adalah merupakan Ketua Korps Mubalik Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Yakin Tompok Bulu Kabupaten Maros, juga merupakan pimpinan Ahmatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Nah, saudara pendengar dan pemirsa, ini pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan ke kami sudah kami siapkan dan insya Allah akan kami sampaikan kepada Pak Kiai untuk dijawab. Baik Pak Kiai, saya langsung saja ini membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Ela di Pulau Badi, Kabupaten Pangkep. Tidak makruh puasa Pak Kiai. Kalau misalnya saya mandi jam 4 atau jam 5 tapi tidak dibasahi kepala dan pakai lipstik di siang hari. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya, jam 4 sore maksud kapan nih? Iya. Karena kalau jam 4 subuh belum memang sore. belum imsak. Ya, mungkin jam 4 sore 4 dan sore. tutup. Mandi di sore hari seperti itu kira-kira jam 4 atau jam 5. Jam 5. Tidak apa-apa dan tutup. Iya. Dan itu bukan memakruhkan puasa. Silakan mandi biar segar. Iya, biar segar, silakan mandi. Membasahi kepala juga tidak apa-apa. Asalkan jangan keseringan. Setengah jam mandi lagi, setengah jam mandi lagi, setengah jam mandi lagi. Memang tujuannya supaya dia tidak merasa haus, lapar. Itu tujuannya. Padahal itu sebenarnya sih hakikat puasa itu bagaimana supaya kita merasakan juga laparnya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Jadi jangan dengan sengaja mandi terus biar tidak haus, tidak lapar. Iya. Tapi kalau mandinya sekali di sore hari, tidak apa-apa, silakan mandi. Membasahi kepala juga tidak apa-apa. Asal jangan mandinya sambil minum air. Itu batal dan tutup. Iya, siram kepala sambil buka mulut pakai. Iya. Jadi kalau mandinya tidak masalah. Kemudian sesudah itu dia bastel, dia mode. Dia pakai hijau pipi, merah pipi. Kuning pipi, biasa juga itu mirip pelangi. Iya. Kalau seandainya dia bastel tujuan suami tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, baik. Karena bastelnya perempuan itu sebenarnya memang tujuannya untuk suaminya, bukan untuk yang lain. Iya. Ada yang nanya bagaimana kalau ke pesta? Ke pesta juga sebenarnya tujuan suami. Karena kalau dia tampil dengan penampilan rantas sakinah Makassar kan jelek, maka orang juga berkata benennya istilahnya siapa itu? Itu kan kurang bagus. Jadi intinya silakan memode, silakan bastel, tapi dengan tujuan untuk suami. Iya. Gitu. Baik Pak Kiai. Selanjutnya saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini Pak Kiai, saya mau bertanya. Apa boleh membawa HP ke dalam WC padahal dalam HP saya itu ada aplikasi Al-Quran dan hadisnya. Nah, kalau disimpan di luar WC takutnya ada yang ambil pakai. Ini pertanyaan dari Ancu di Patabakang, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Goa. Tompok Bulu apa nih? Oh berarti dua Tompok Bulu. Dia ada Tompok Bulu Maros. Jormi Pesantren Ilmu Yakin. Ilmu Yakin. Maros. Iya. Ini Tompok Bulu Goa. Membawa HP masuk di WC. Sementara ada aplikasi Al-Qur'annya dan hadisnya di dalam. Saya pernah mendengarkan pengumuman di Masjidil Haram di Mekah tentang pelarangan nada dering itu ayat-ayat suci Al-Quran.
Karena dikhawatirkan berdering di dalam WC. Nah, itu seakan-akan menempatkan Al-Quran bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Olehnya itu, kalau pertanyaan bolehkah bawa HP masuk di WC, pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi silent. Kalau di silent, disunyikan, kalau toh ada panggilan kan tidak kedengaran. Sama halnya kalau seandainya orang masuk di WC, dia beol. Tapi dia penghafal Quran, dan penghafal Quran itu kan biasa lari terus itu hafalannya karena dia murajaah. Dia ulangi. Kalau dalam hatinya boleh, artinya disilentkan. Tapi kalau mulutnya sambil jongkok beol di WC dan mengaji, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sumara minjurin aku, apa ya ayyuhalladzina tatailah halu beol saja dulu. Jadi kalau masuk di WC kemudian dia silent, hatinya yang berzikir, hatinya yang ngaji, boleh saja. Nah, begitu juga HP. Jadi masuk di WC karena nada deringnya itu adalah ayat kursi umpama, maka silent. Disunyikan. Silent. Baik, Pak Kiai. Selanjutnya ini pertanyaan dari Daintaring. Daintaring di Takalar mau bertanya. Begini pertanyaan Pak Kiai. Saya punya 6 saudara, tapi bapak dan ibu saya sudah meninggal. Beliau mempunyai sebidang tanah yang ditinggalkan, namun anak kelima menyuruh saudara-saudaranya untuk tanda tangan dengan catatan tanah itu akan dijual, Pak Kiai. Akan dijual, siapa yang jual? Rencananya dijual oleh anak yang kelima. Baru dibagi mungkin. Jadi dengan catatan tanah itu akan dijual, namun pada akhirnya tanda tangan yang tadinya sudah diambil dari saudara-saudaranya itu pakai dijadikan untuk akte hibah. Pemberian, hibah itu pemberian. Tidak mau lagi berbagi. Bagaimana hukumnya jika seperti ini, Pak Kiai? Jadi dia minta tanda tangannya orang tuanya, saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Karena 6 bersaudara, Pak Kiai. Jadi semua saudara bertanda tangan. Dengan tujuan mau dijual. Tentu kalau sudah dijual dibagi. Gitu. Tetapi kenyataannya bukan dijual, Pak Kiai. Tetapi tanda tangan itu dijadikan untuk buat hibah. Jadi seakan-akan saudara yang lain menghibahkan kepada yang mengambil ini tanda tangan. Ya, berarti ini adalah unsur penipuan dan itu. Apa tolo-tolo, Pak? Ini namanya patol. Patol. Jadi dia mendapatkan ini harta dari kecurangan. Ada ungkapan lontara bugis dan itu tuh. Dua de nawad disogi, ada dua yang tidak boleh kaya. Dua de nawad disogi, ada dua yang tidak mungkin kaya. Satu, dena disogi tomangoa di waram para warisi. Orang yang rakus dari harta warisan tidak mungkin kaya. Ini satu. Yang kedua, dena disogi paboto, tidak bisa kaya penjudi. Jadi dua yang tidak mungkin kaya abadi. Satu, tidak mungkin kaya orang rakus dari harta warisan. Yang kedua, tidak mungkin kaya penjudi. Jadi ini kan orang rakus yang begini. Karena dia patol saudara-saudaranya. Dia membodohi. Dia bodoh-bodohi, bodoh-bodohi saudaranya. Sampai saudaranya membubui tanda tangan karena rumah mau dijual. Ternyata isinya sesudah ditandatangani kalimat-kalimatnya adalah hibah. Pemberian. Berarti kalau memang seperti itu, maka itu adalah pembohongan dan tutur. Dan pembohongan itu lawannya tidak jujur. Sementara kalau jujur ujungnya kebaikan. Kalau tidak jujur ujungnya kejahatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Rasul mengungkapkan dalam hadis dan tutu. Inna sidqah yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Itu kalau kebaikan. Tentu sebaliknya kalau tidak jujur membawa kepada kejahatan. Kejahatan itu membawa ke neraka. Itu mafhum mukhalafahnya. Jadi jangan sampai tidak jujur. Karena kalau tidak jujur ujung-ujungnya itu ketidakbaikan. Ketidakbaikan itu berujung kepada neraka sebagai imbalannya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Baik Pak Kiai, selanjutnya ini pertanyaan dari Haris di Bara-Bara Putih Malakaji. Saya mau bertanya Pak Kiai.
kalau ada orang berdosa sama orang tua atau siapa saja, tetapi sudah dimaafkan oleh orang tuanya atau si dia, maka dosa itu sudah tidak ada lagi diproses di hari kemudian. Jadi dia mendurhakai orang tuanya atau mendurhakai siapa saja. Tapi orang yang pernah didurhakai memaafkan dia. Di saat dia memaafkan, maka tidak ada lagi masalahnya. Itu terhapus, sudah di-delete. Nah, sudah di-delete, sudah dihapus. Pura dihong, dihapus. Sudah dihapus. Sudah tidak ada lagi, dan itu tidak dipermasalahkan lagi di akhirat. Dan orang itu mulia minta maaf dan tutup, tapi lebih mulia lagi orang memaafkan sebelum dia minta maaf. Iya. Jadi termasuk manusia yang mentalnya itu luar biasa. Sebelum orang minta maaf, dia maafkan duluan. Luar biasa itu. Yang biasa orang disakiti 1 kali, dia membalas menyakiti 7 kali. Bahkan dia doakan lagi orang, sumpah-sumpahi mati lalu kok si batu bala. Masa hanya 1 baru dia doakan orang mati 1 rumah. Jadi orang yang pernah mendurhakai orang tuanya, tapi orang tuanya memaafkan anaknya, maka tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi dosa. Begitupun terhadap orang lain yang sudah memaafkan. Betul itu dan tutup. Ada itu budayanya orang Makassar dan tutup. Istilahnya abaji. Dulu dianggap tidak baik, tidak ada baji. Tapi mau menghubungkan silaturahim kembali, menyambung silaturahim dengan keluarganya, muncul istilah orang Makassar. Abaji. Abaji itu adalah memperbaiki yang telah lalu. Biasa si karu-karuki mi, neraka mi anaknya. Kenapa abaji? Karena dulu tidak diredai di saat nikah, sampai dia tinggalkan kampung. Tapi 1-2 tahun orang tuanya sudah sakit-sakitan, maka ada penghubung ke orang tuanya bahwa anakmu mau datang lagi, abaji. Abaji menyambung silaturahim. Iya. Baik, Pak Kiai. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Rahman di Pangkajet. Pak Rahman mau bertanya, apakah puasa sah jika lupa mandi wajib? Kemudian itu saja, Pak Kiai. Pertanyaannya. Jadi ini apa namanya? Suami istri ini yang sudah hubungan. Belum sempat mandi junub, mandi wajib, masuk imsak. Tenatomu namanya sampai subuh karena ketiduran. Orang pulang dari salat subuh, anggaplah sudah 5:30. Baru dia terbangun. Belum mandi junub. Bagaimana seperti ini? Teruskan saja puasanya. Yuk mandi, baru salat subuh. Jadi junub lewat imsak sebenarnya tidak mengapa dan junub lewat imsak tidak mengapa. Yang mengapa adalah sementara berbuat junub ketemu imsak tidak berhenti. Marahingan jo pembahasan. Jadi kalau dia junub lewat imsak baru mandi junub tidak apa-apa. Itu kalau mandinya. Itu kalau mandinya. Beda kalau perbuatan junubnya. Kecuali kalau ulangi lagi perbuatan junub dan sudah imsak, kena kafarat anjo. Dia kenakan kafarat. Dia mesti ganti puasanya di luar Ramadan selama 2 bulan berturut-turut. Gitu dan itu. Baik, Pak Kiai. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Wawan di Cineponto. Apakah sah salat tarawih kita apabila imam di depan kita itu membaca Al-Quran sambil memegang Al-Quran, Pak Kiai? Bagaimana itu, Pak Kiai? Sebenarnya salat sambil ngaji dalam arti dia baca Quran langsung tidak apa-apa. Tapi sebaiknya pakailah Al-Quran yang besar. Apalagi sekarang kan sudah ada Quran itu yang 1 meter panjangnya, besarnya. Taruhlah di depan di situ. Jadi dia Allahu Akbar. Dia baca pangupu, dia baca di situ di Al-Quran langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia baca semua itu. Habis itu dia buka lagi sambung di sebelah. Boleh saja. Cuma tidak terbiasa kita di Sulawesi. Tidak terbiasa. Sampai orang berkata, lalu kalau kau baca langsung cari imam yang lain. Apatah lagi berapa yang tercetak penghafal Quran di Sulawesi. Di Ilmu Yakin berapa yang tercetak.
Ya, kemarin sebelum Ramadan beberapa orang lagi tercetak. Iya. Artinya khatam 30 juz. Khatam. Jadi sebenarnya kalau hanya mau melihat Quran lebih bagus jangan. Coba hubungi saya. Iya, Hubungi Ilmu Yakin. Saya kasih imam tarwi. Iya. Ya. Dan kalau hafal 5 juz itu kan sudah lumayan untuk jadi imam tarawih. Iya. Iya, jadi itu salah satu tips dari Pak Kiai bagi pendengar atau pemirsa yang ingin anaknya menjadi tahfiz Quran, ya bisa disekolahkan di Ilmu Yakin Tompok Bulu Kabupaten Maros. Baik Pak Kiai, selanjutnya saya ke pertanyaannya Pak Samsudin. Alamatnya di Balandangan, Kelurahan Tondrok Kasih Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Lengkap kini alamatnya Pak Kiai? Ya, Jeneponto. Jeneponto. Izin bertanya Pak Kiai. Ya. Bagaimana tips agar rezeki kita ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Satu contoh agar jualan kita dilancarkan Pak Kiai. Iya. Bagus. Tipsnya adalah supaya rezeki lancar, rezeki subur. Nah, rezeki subur itu pupuk. Pupuknya itu adalah sedekah. Iya. Jadi perbanyaklah sedekah. Iya, kalau orang memancing ikan, kalau umpangnya itu udang yang paling kecil, orang Bugis bilang tende-tende yang paling kecil udang itu, maka tidak mungkin ikan paus yang didapat. Pasti ikan kecil juga. Tapi kalau umpangnya juga besar, insya Allah besar juga hasilnya. Maka bersedekahlah juga agak-agak besar. Jangan lewat celengan di depannya kalau taraweh. Nah, boyan jodoh kandalah kayak yang paling kecil. Limbi 2.000, kenapa tidak kasih masuk 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 uang merah misalnya itu. Jadi pupuklah harta itu dengan sedekah. Kemudian ada istilahnya orang dulu itu mula balu, awal jual kalau pagi. Coba kasih murah di situ, itu pelaris itu, pelaris. Kemudian salat duha lah dulu lah. Salat duha baru berangkat ke tokonya untuk buka. Sesudah duha, doa. Allahumma inna duha baha sampai akhirnya. Tapi terlalu panjang dan susah hafal mungkin bahasa Arabnya. Biar bahasa Indonesia. Ya Allah, sekiranya rezekiku masih di langit, maka turunkan ya Allah. Sekiranya rezekiku masih di tanah, maka keluarkan. Sekiranya rezekiku jauh maka dekatkan. Sekiranya rezekiku sukar aku temukan mudahkan. Sekiranya rezekiku bercampur yang haram maka sucikan. Itulah makna bahwa wa in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Itu kalau rezekiku masih di langit turunkan. Kalau masih ada dalam tanah keluarkan. Jangan berdoa begini dan tutup. Ya Allah, semua rezekiku turunkan semua. Semua dia minta, semua rezekiku turunkan. Kata Allah, turunkan semua rezekinya itu malaikat, baru ambil nyawanya. Karena tidak mungkin orang masih hidup kalau sudah habis jatah rezekinya. Jadi jangan minta semua. Biarlah sedikit-sedikit, jangan rakus. Jadi sudah salat duha, sudah doa-doa, berangkat buka toko, dia buka tokonya menjual, pembeli pertama kasih murah, karena itu supaya laris. Kemudian menemukan hasil, cobalah sedekah, semakin subur insya Allah. Intinya hatinya juga diperbaiki, karena itu kalau hati gundah itu menolak rezeki. Dan harus jujur juga pakai. Harus jujur, jangan istilahnya apa, patol apa? Patol. 1.000 modalnya baru bilang modalnya saja tidak cukup itu. Orang minta 500, dia bilang biar modalnya tidak sampai, padahal modalnya hanya 200. Itu balik-balik itu, tidak ada keberkahan. Orang menjual dengan didasari dengan bohong, apalagi sumpah, tidak ada keberkahan. Baik Pak Kiai. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Daenranne. Daenranne tidak ada alamatnya ini tercantum Pak Kiai. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya Pak Kiai jika seorang adik kandung rela memutus tali persaudaraan demi warisan dari orang tua? Tabe Pak Kiai. La haula wala quwata illa billah. Itu yang memutuskan silaturahim dosa besar itu dan itu. Apalagi hanya persoalan gara-gara materi, gara-gara dunia. Tapi memang dengan materi itu, dengan harta, harta itu terkadang orang menyebabkan putus silaturahim. Ini pengaruhnya dunia luar biasa. Padahal dunia hanya sementara dan itu. Akhirat yang abadi. Mestinya itu
lebih bagus kau tidak usah dapatkan saja itu harta, yang penting silaturahim jangan putus, apalagi dengan saudaranya sendiri. Apalagi dengan saudaranya, karena memutuskan silaturahim itu dosa besar. Tentu orang yang berdosa lalu tidak dimaafkan, ujung-ujungnya itu kan dua saja tempat di akhirat. Kalau bukan surga kan neraka. Bagaimana mau masuk surga kalau dia memutuskan silaturahim? Dan orang yang memutuskan silaturahim lewat daripada 3 hari, semua pahala dari hasil perbuatannya itu tidak dimasukkan di buku besar, dicatat, dipending dulu hingga dia nyambung silaturahimnya. Baik Pak Kiai, ada pertanyaan lagi Pak Kiai, tapi mohon maaf Pak Kiai, saya tidak bisa sebutkan namanya. Pertanyaannya begini Pak Kiai, apakah berdosa saya apabila saya menikah lagi? Karena secara nafkah batin saya tidak mendapatkan nafkah batin dari suami saya. Bagaimana? Berarti yang bertanya ini perempuan ini. Perempuan, dari Fulan bin Fulan. Jadi dia tidak mendapatkan nafkah batin. Sementara haknya perempuan itu adalah mendapatkan nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir itu berikan baju istrimu kalau engkau pakai baju. Berikan makanan istrimu jika engkau suami makan. Berikan tempat bernaung istrimu jika engkau punya rumah, punya tempat bernaung. Nah itu haknya. Itu namanya nafkah lahir. Tapi nafkah batin itu butuh juga ditemani canda guro, ditemani dibelai-belai, ditemani supaya batinnya itu tenang, tenteram, damai, sejahtera, romantis, enak perasaannya. Nah, tidak terpenuhi nafkah batin, pertanyaannya bolehkah saya nikah lagi dengan laki-laki lain? Boleh sesudah cerai. Maka yang dia mesti lakukan dulu adalah perceraian. Tapi perceraian itu kalau pengaduan istri di pengadilan, pengaduannya diterima, namanya hulu, bukan talak. Karena perceraian itu terbagi 3. Perceraian namanya talak, perceraian namanya hulu, perceraian namanya fasah. Jadi terbagi 3 dan tutup. Tapi itu jalan terakhir itu orang bercerai. Kalau masih bisa tidak bercerai itu lebih bagus. Karena proses terjadinya talak itu memang halal, tapi sesungguhnya perbuatan tidak bagus. Abgadul halali ilallahi ta'ala at-talaku. Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. Jadi halal tapi dibenci. Itu. Jadi jangan sampai melakukan perceraian. Terus saya tidak mendapatkan nafkah batin. Musyawarahkanlah dengan suaminya supaya bisa menemukan nafkah batin. Karena siapa tahu juga suaminya ada kelainan. Sampai tidak bisa bersama dengan istrinya memberikan nafkah kepuasan batinnya itu. Gitu dan itu. Baik Pak Kiai. Pak Kiai, karena waktu kita ini sudah hampir mendekati masuk waktu imsak. Jadi sebelum saya pamit dari Pak Kiai, saya sampaikan dulu bahwa yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui chat WA ataupun voice note, silakan kirim di 0821 3333 9440. Dan sebelum saya pamit juga dari Pak Kiai, saya memohon ke Pak Kiai untuk memanjatkan doa dulu Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan sadiqa, keyakinan yang benar di sisimu ya Allah. Amin. Wa lisanan dzakira, dan lidah yang senantiasa berzikir menyebutkan asmamu ya Allah. Amin. Wa qalban syakira, dan hati yang senantiasa mensyukuri nikmat pemberianmu ya Allah. Amin, ya wa taubatan nasuha, dan taubat yang engkau terima ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Iya, jadi saya langsung pamit saja Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih bisa satu? Bisa satu. Stempel pertanyaan.